Adapun orang yang sudah mempunyai keinginan, kebutuhan, ingin sekali berhubungan dengan lawan jenisnya, cuma tidak mampu, tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babun nikahi utawi iki kubab nikah. Wa huwa lughatan ad-dhammu wal ijtima'u. Wa huwa utawi nikah lughatan mungguh lughat ad-dhammu iku kumpul wal ijtima'u tegese kumpul. Wa minulan iku tetep saking ad-dhammu qauluhum utawi ucapanane wong Arab tanakahatil asjaru dadi kumpul apa wiwitan ida tamayalat ing dalam nalikone saling doyong iyo asjar wadoma lan narima kumpul ba'duha apa setengahe asjar ila ba'din maring setengah. Wa syar'an lan munggu syara aqdun iku akad ya tadomanu kang nyimpen yo akad ibahata watin ing wenange wati bilaf dinikahin kelawan lafad nikah au tazwijin utawa lafad tazwij. Babun nikahi. Bab ini hendak menjelaskan masalah nikah. Adapun nikah, nah itu artinya ada secara lughat bahasa, ada juga secara syar'an, secara istilah ulama fikih. Nah kita sebelum jauh menjelaskan mengenai nikah, terlebih dahulu kita itu harus mengerti, harus faham arti nikah itu sendiri, baik secara bahasa ataupun secara syar'an, secara istilah fikih. Adapun arti nikah secara lughat, secara bahasa, yaitu ad-dhammu wal ijtima'u. Nikah itu artinya adalah kumpul. Secara bahasa, secara lughat, arti nikah itu adalah ad-dhammu wal ijtima'u, yaitu kumpul. Setiap kumpul, nah itu namanya nikah. Misal kita di satu tempat kumpul bareng sama teman-teman kita, sama saudara-saudara kita. Nah itu seketika kita kumpul secara bahasa itu artinya nikah. Jadi kumpul kita itu ya nikah. Entah itu kumpul kita sama kawan, entah kita kumpul sama saudara. Setiap kumpul, nah itu arti daripada nikah secara bahasa. Nah itu arti diambil dari ucapan orang Arab yang mengatakan tanakahatil asjaru ida tamayalat wandoma ba'duha ila ba'din. Pohon itu menjadi kumpul seketika saling doyong. Pohon satu doyong, pohon satunya doyong, saling doyong sehingga kumpul. Jadi antara pohon satu sama lainnya itu saling doyong sehingga kumpul menjadi satu. Jadi intinya arti nikah secara lughat, secara bahasa itu kumpul. Adapun arti nikah secara syar'an,
menurut Allah dan Rasulnya atau istilah fikih, nah itu artinya adalah akdun yatadammanu ibahata wat'in bilafdin nikahin au tajwijin, yaitu satu akad yang mana di dalam akad tersebut menyimpan diperbolehkannya seseorang itu berhubungan badan dengan adanya lafaz nikah atau dengan lafaz tajwid. Nah, itu arti nikah secara syar'an. Jadi satu akad yang mana akad ini menyimpan diperbolehkannya seseorang itu atau kedua insan itu melakukan hubungan badan. Cuma akad tersebut harus dengan bahasa nikah atau bahasa tajwid. Biasanya kita dengarkan seketika seorang wali itu menikahkan dengan bahasa angkah tuka wajah tuka. Jadi harus dengan dua kata tersebut, dua kalimat tersebut, angkah tuka dan zawaj tuka. Nah, itu arti nikah secara syar'an. Kalau dengan selain daripada lafaz tadi yang telah dikatakan angkah tuka wa zawaj tuka, itu tidak sah akad tersebut. Akad nikah tersebut tidak sah. Wahwa utawi nikah hakikatun iku hakikat fil aqdi ing dalam akade, majazun iku majaz fil wat'i ing dalam watine, ala sahihi ing atase kaul sahih. Sunnah dan sunnahaken ay an nikahu tegese nikah lita iqin kadue wong kang butuh ay muhtajin tegese butuh lil wata'i maring wati wa inistaghala lan sanajan sibuk iyo si ta'iqin utawa muhtajin bil ibadati kalawan ibadah, qadirin kang kawasa ala mu'natin ing atase biaya mimahrin saking mahar wa kiswati fasli tamkinin lan pakaian mangsa tamkin ngongangaken utawa nurute wong wadon, wa nafaqati yaumihi lan nafaqah dinane qadirin, wa nafaqati yaumihi lan nafaqah dinane tamkin, wa nafaqati yaumihi lan nafaqah dinane tamkin lil ikhbari sabitati karena ikhbar, karena lil ikhbari karena hadis asabitati kang tetap fi sunani ing dalam kitab sunan. Sunnah ay an nikahu, mengenai hukum nikah. Nah, itu disunahkan. Nikah itu disunahkan bagi siapa? Bagi litaikin ay muhtajin, bagi orang yang butuh lil wat'i, untuk wat'i. Jadi nikah disunahkan bagi orang yang butuh, yang ingin sekali yang namanya wat'i, yaitu berhubungan badan dengan lawan jenisnya. Jadi ingin sekali berhubungan badan dengan lawan jenisnya. Nah, jadi orang yang sudah butuh berkeinginan wat'i, berhubungan badan dengan lawan jenisnya, nah itu disunahkan untuk menikah. Wa ini istaghala bil ibadati, sekalipun dia itu ya sibuk dengan ibadah. Sekalipun orang tersebut sibuk dengan ibadah,
kalau dia memang mempunyai kebutuhan, keinginan wat'i, berhubungan badan dengan lawan jenisnya, disunahkan untuk menikah. Kemudian tidak sebatas dia mempunyai keinginan saja, keinginan ingin berhubungan badan, tidak sebatas itu. Akan tetapi qadirin, dia juga harus mampu untuk membiayai daripada pernikahan tersebut. Jadi disunahkannya nikah bagi orang yang sudah berkeinginan untuk wat'i, berhubungan badan dengan lawan jenis, sekalipun dia sibuk dengan ibadah. Kemudian qadirin, orangnya mampu. Dalam arti mampu ya mengenai biaya pernikahan, seperti harus mampu untuk membeli mas kawin dan juga membeli pakaian seketika seorang wanita itu sudah memasrahkan dirinya, sudah pasrah dirinya, sudah nurut dirinya lahir batinnya kepada suaminya, dan juga memberikan nafkah pada hari di mana istri itu sudah tamkin, memasrahkan dirinya sepenuhnya kepada suami. Nah, inilah yang dimaksud qadirin, kuasa. Jadi selain orang itu mempunyai keinginan, kebutuhan, ingin berhubungan badan, dia juga harus qadirin, mampu membeli mas kawin, mampu membeli pakaian, dan mampu memberikan nafkah. Kalau sudah mampu, maka disunahkan bagi orang tersebut melakukan pernikahan, sekalipun orangnya sibuk dengan ibadah. Li ikhbari sabitati fi sunani, karena banyak hadis yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab sunan, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, dan lain sebagainya, Sunan At-Tirmidzi. Banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan demikian. Waqad auratu jumlatan minha fi kitabi. Waqad auratu, lan teman-teman neka akan ingsun jumlatan ing sejumlah minha saking ikhbar fi kitabi ing dalam kitab ingsun, fi kitabin dalam kitab ingsun, ahkami nikah, kang aran kitab ahkami nikah. Bahkan kata pengarang kitab, saya pun mendatangkan beberapa hadis di dalam kitab saya yang saya beri judul ahkami nikah. Jadi di dalam kitab pengarang yang namanya kitab ahkami nikah, dan di situ banyak hadis-hadis yang dihadirkan oleh pengarang khusus mengenai hal tersebut. Walima fihi min hibdid dini wa baqa'in nasali. Walima, lan karena barang kang fi dalam nikah, min hibdid dini saking ngeraksane agama, wa baqa'in nasali, lan tetapi keturunan. Dan juga nikah itu disunahkan ya karena di dalam pernikahan itu bisa menjaga agama dan juga menjaga keturunan, agar agama terjaga dan juga keturunan ini tetap lestari, tetap ada. Wa ammata ikul ajizu anil mu'anni fal aula lahu tarkuhu wa kasru hajatihi bisaumi la biddawai. Wa amata ikulan anapun utawi wong kang butuh, al ajizu kang lemah, anil mu'ani saking biaya, fal aula mangka utawi kang luwih utama, lahu kadue sita ikul ajizu tarkuhu, iku ninggale nikah, wa kasru hajati utawi mecahakan hajate sitaik, bisa umikut kelawan puasa, la biddawai ora kelawan obat. Mampu dari biaya pernikahan, tidak mampu membeli mas kawin, tidak mampu membeli pakaian, tidak mampu memberi nafkah, jadi belum mampu lah. Kalau mempunyai keinginan, ingin menikah, ingin sekali berhubungan badan dengan lawan jenis itu,
Cuma orang ini tidak mampu beli mas kawinnya, tidak mampu membeli pakaian, atau juga tidak mampu memberi nafkahnya. Maka yang lebih utama bagi orang tersebut yang mempunyai keinginan ingin berhubungan badan dengan lawan jenis cuma tidak mampu, yang utama bagi dirinya itu adalah tarkuhu, meninggalkan nikah. Jangan nikah dulu. Nah, karena belum mampu, sekalipun sudah mempunyai keinginan untuk berhubungan badan dengan lawan jenis cuma tidak mampu, yang sabar saja. Jadi yang lebih baik, yang lebih utama baginya itu tarkuhu, meninggalkan nikah. Artinya jangan nikah dulu, kan begitu. Tunggu sampai dia mampu. Lah terus bagaimana dia ini kan mempunyai keinginan untuk demikian. Caranya bagaimana untuk meredam keinginannya itu? Wa kasru hajati bisaumi. Adapun untuk meredam keinginannya yang menggebu-gebu itu, ingin sekali berhubungan badan dengan lawan jenisnya, cara meredamnya itu adalah bisaumi, dengan puasa. Sudah puasa saja, dibawa puasa agar supaya reda nafsunya, agar supaya meredam nafsunya. La bidawai, bukan dengan obat. Nah, jadi untuk meredam hajatnya, keinginannya itu ingin berhubungan badan dengan lawan jenisnya itu, cara meredamnya dengan puasa, bukan dengan obat. Karena sakitnya ini bukan sakit jasmani, akan tetapi sakit rohaninya. Maka dengan karena kebutuhannya ini bukan kebutuhan jasmani, akan tetapi kebutuhan rohani, maka cara mengobatinya dengan puasa, bukan dengan obat. Wa kuriha li ajizin anil mu'anni ghairi taikin, lan den makruhaken li ajizin kaduwe wong kang lemah, anil mu'anni saking biaya, ghairi taikin kang ora butuh. Begitu juga dimakruhkan menikah bagi siapa? Bagi orang yang tidak mampu membeli mas kawin, pakaian, dan juga nafkah. Kemudian gue taikin, orangnya juga tidak mempunyai keinginan, kebutuhan untuk berhubungan badan. Nah, kalau dia menikah, ini hukumnya makruh. Jadi bagi orang yang tidak mempunyai biaya untuk membeli mas kawin dan lain sebagainya, dan juga orangnya tidak mempunyai keinginan untuk hubungan badan, nah menikah baginya ini hukumnya makruh. Wayajibu bin nadri haitsu nudiba, wayajibu lan wajib yo nikah bin nadri kalawan nadar, haitsu nudiba ing dalam sekira-kirane nudiba dan sunahaken yo nikah. Kemudian yang namanya nikah itu menjadi wajib bila mana dinadarkan. Jadi nikah itu wajib sabab dinadarkan. Misal begini, kalau saya daftar PNS, misal daftar PNS, saya itu berhasil diterima, saya menjadi seorang PNS, maka saya akan nikah, misal. Lah kemudian singkat cerita diterimalah PNS-nya, maka wajib bagi dirinya untuk menikah. Jadi nikah bagi dirinya itu hukumnya wajib karena dinadarkan. Cuma diwajibkan baginya nikah karena sebab dinadarkan tersebut. Nah ini kalau sekira-kiranya nudiba, nikah itu disunahkan baginya. Artinya tadi sebelumnya orangnya itu ya kalau untuk beli mas kawin dia mampu, dia orangnya punya keinginan ingin berhubungan badan, dan juga orangnya mampu membeli mas kawin, memberi pakaian, memberi nafkah. Nah itu baru kemudian nikah baginya itu wajib. Haitsu nudiba, jadi diwajibkan baginya nikah itu sabab dinadarkan kalau sekira-kiranya sebelumnya baginya itu nikah disunahkan. Karena ya memang sebelum dinadarkan memang orang tersebut ingin sekali yang namanya berhubungan badan dengan lawan jenisnya, dan dia mampu.
membeli mas kawin, memberi pakaian, dan juga memberi nafkah. Nah, kalau sekian sebelumnya itu disunahkan baginya menikah itu, maka baru kemudian seketika nadarnya itu terkabul, maka wajib bagi dirinya untuk menikah. Wa sunnah wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah.